Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peralatan dan sanitasi hygiene untuk pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Evi Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peralatan. Peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan produk setidaknya memiliki rancangan konstruksi yang tepat, sehingga peralatan yang digunakan tidak menimbulkan serpihan atau mengakibatkan kerugian terhadap produk. Yang kedua, pemasangan peralatan dan penempatan peralatan harus ditempatkan pada tempat yang tepat untuk memperkecil kemungkinan pencemaran silang dan untuk memberikan keleluasaan kerja serta untuk mudah dibersihkan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lina Nur Samsiah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis peralatan. Yang pertama, alat atau mesin yang memadai untuk pencucian dan penyortiran. Yang kedua, alat atau mesin pengering. Yang ketiga, alat atau mesin pembuat serbuk. Yang keempat, alat atau mesin pengaduk. Yang kelima, alat atau mesin pengayak. Yang keenam, alat penimbangan atau pengukuran. Yang ketujuh, peralatan bentuk sediaan serbuk. Yang kedelapan, peralatan bentuk perajangan sintesia. Yang kesembilan, peralatan pengolahan bentuk sediaan pil seperti mesin pembuat massa, mesin pembuat pil bulat, mesin penyalut pil, mesin pengeras, mesin pengemas primer. Yang ke-10, peralatan pengolahan bentuk sediaan cair seperti alat ekstraksi, alat pengaduk campuran, alat penyaring, alat pengisi cairan, alat pembuatan sediaan cairan obat. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nabila Ulanur Savitri dengan nama NIM 13519101151. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang peralatan pengolahan sediaan. Nah, pengolahan sediaan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, bentuk sediaan padat, bentuk sediaan tablet atau kaplet, bentuk sediaan kapsul, bentuk sediaan setengah padat, dan bentuk sediaan salep atau krim. Nah, yang pertama yaitu pengolahan sediaan. Peralatannya bentuk sediaan padat. Yang pertama, alat pembuat massa. Yang kedua, alat pencetak atau pemotong sediaan. Yang ketiga, alat pengering sediaan padat. Yang keempat, alat pengemas primer. Nah, selanjutnya yaitu peralatan pengolahan sediaan bentuk sediaan tablet atau kaplet. Nah, itu ada 6. Yang pertama itu alat ekstraksi bahan untuk mendapatkan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mesin pencampur. Yang ketiga, mesin granulasi bahan untuk tablet. Yang keempat yaitu mesin pengering granul. Yang kelima, mesin pencetak tablet. Dan yang keenam, mesin pengemas primer. Nah, yang ketiga yaitu peralatan pengolahan sediaan. Nah, yang sediaannya yaitu berbentuk kapsul. Yang pertama yaitu alat ekstraksi bahan sampai memenuhi syarat. Yang kedua, mesin pencampur. Yang ketiga yaitu mesin granulasi basah. Yang keempat, mesin granul pengering granul. Yang kelima, mesin pengisi kapsul. Yang keenam, mesin pengemas granulasi basah. Yang keempat, mesin granul pengering granul. Yang kelima, mesin pengisi kapsul. Yang keenam, mesin pengemas primer. Nah, yang keempat yaitu bentuk sediaannya yang setengah padat. Nah, yang setengah padat itu yang pertama, alat pembuat sediaan dodo yang homogen. Yang kedua yaitu alat pencetak atau pemotong. Yang ketiga yaitu alat atau mesin pengemas primer. Yang terakhir yaitu bentuk sediaan salep atau krim. Nah, ini cuma butuh 2 alat, yaitu yang pertama mesin pencampur bahan, yang kedua mesin pengisi salep atau krim yang menjamin keseragaman bobot sediaan tiap wadah secara higienis. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya, Sarah Nadia Laraswati, akan menjelaskan tentang peralatan di laboratorium. 1. Peralatan laboratorium pengujian hendaklah sesuai untuk pengujian tiap bentuk sediaan produk yang dibuat.
2. Dalam laboratorium hendaklah tersedia timbangan gram dan miligram, mikroskop dan perlengkapannya, alat-alat gelas sesuai keperluan, lampu spiritus. Di samping peralatan tersebut perlu dilengkapi 1. Zat atau bahan kimia dan larutan reaksi sesuai dengan kebutuhan. 2. Buku-buku persyaratan antara lain Materia Medica Indonesia, Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia, dan buku resmi lainnya. 3. Bila memiliki laboratorium mikrobiologi, hendaklah memiliki autoklav, oven, lemari pendingin, LAF, inkubator, peralatan gelas, dan media yang diperlukan. 4. Hendaklah tersedia prosedur kerja standar untuk setiap instrumen atau peralatan dan didekatkan di instrumen atau peralatan yang bersangkutan. 5. Untuk menjamin ketepatan dan ketelitian pengukuran instrumen yang digunakan, hendaklah dikalibrasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 6. Tanggal pelaksanaan kalibrasi untuk masing-masing instrumen dan jadwal kalibrasi berikutnya hendaklah tertera pada instrumen. Jadwal kalibrasi berikutnya hendaklah tertera pada instrumen atau dengan cara lain yang sesuai. 7. Bagi instrumen yang memerlukan persyaratan, penanganan, atau perawatan khusus, hendaklah disediakan ruangan tersendiri. 8. Dalam laboratorium hendaklah tersedia pancuran, air pengaman, dan pencuci dekat tempat kerja. Perkenalkan, saya Lalin Nur Fajri akan melanjutkan penjelasan mengenai personalia dari SARSA. Sebaiknya hindari sentuhan langsung antara anggota badan dan bahan baku produk antara produk ruahan dan produk arahan. Sebaiknya karyawan menggunakan pakaian penutup seperti rambut, masker, sarung tangan, dan lain sebagainya yang persis sesuai dengan tugas yang dilakukan. Dilarang merokok, makan dan minum, serta perbuatan lainnya yang mencemari mutu produk di dalam ruangan pembuatan dan ruang penyimpanan. Untuk himbauan karyawan perlu diberi peringatan. Saya Dea Selvia Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bangunan dan peralatan. Ciri-ciri bangunan. Yang pertama, hendaklah tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan pengering. Kedua, penyimpanan, mengkonsumsi makanan dan minuman dilaksanakan di ruang makanan yang memenuhi syarat. Ketiga, bahan fumigasi dan bahan pembersih tidak boleh mencemari produk ruangan atau produk jadi. Keempat, ruangan dibersihkan sesuai dengan prosedur sebelum dan sesudah digunakan. Ciri-ciri peralatan. Yang pertama, prosedur sanitasi peralatan hendaklah dirancang dengan tepat agar dapat dicegah pencemaran peralatan. Yang kedua, peralatan sebelum dipakai hendaklah diperiksa lagi untuk memastikan kebersihannya. Ketiga, peralatan setelah digunakan hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur. Yang keempat, peralatan yang dapat dipindah-pindahkan, pembersih, dan penyimpanan hendaklah dilakukan di ruangan terpisah dari ruangan pengolahan. Sekian penjelasan kami tentang peralatan dan sanitasi hygiene untuk pembuatan obat tradisional yang baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.